Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hikmah Mukarramah dengan NIM 13020220115. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Adapun dosen pengampunya Ibu Putri Lestari Lokapitasari Biluano Eskom MT MTA. Adapun judul tugas besar saya yaitu desain dan implementasi aplikasi e-order berbasis arsitektur modular microservice untuk optimalisasi pelayanan pelanggan pada Komar. Langsung saja kita ke slide pertama. Di sini ada tantangan bisnis. Ada 3 poin. Yang pertama, keterbatasan kasir, yang dimana antrean padat di jam sibuk, meningkatkan waktu tunggu hingga 12 sampai 20 menit per pelanggan di bar. Kemudian yang kedua ada human error nota, yang dimana kertas karbon nota fisik manual mudah hilang, basah, atau tulisan tidak terbaca, memicu kesalahan peracikan minuman oleh barista. Yang ketiga ada risiko monolitik, yang dimana satu gangguan query atau kegagalan fungsi di modul administrasi atau kasir dapat melumpuhkan seluruh siklus operasional web secara total. Kemudian selanjutnya slide kedua ada rekayasa sistem, yang dimana ada katalog service, yaitu mempresentasikan katalog visual cerdas dengan responsivitas filter tipe minuman dingin, panas, kopi, dan non-kopi. Kemudian selanjutnya ada order service, yaitu mengelola modularitas keranjang belanja, pengisian formulir terarah, takeaway atau jasa kurir, kalkulasi subtotal, dan output struk digital. Selanjutnya ada barista service. Di sini dashboard real-time dapur barista dengan visualisasi pesanan Vivo, mengurangi stok otomatis, dan sisa antrean saat selesai. Yang terakhir ada reporting service, yaitu modul pencarian query, pendapatan harian dan bulanan, memanfaatkan data picker, kalender, serta AI click behavior forecasting. Selanjutnya di slide ketiga ada perancangan basis data, yang dimana ini adalah implementasi flat table database. Mengapa flat table dinormalisasi? Pada jaringan nirkabel lokal di kedai kopi, query database relasional tradisional yang padat oleh perintah join dapat memperlambat pemrosesan. Dengan menggunakan tabel data transaksi, detail pesanan produk, dan pilihan layanan ke dalam format flat table denormalisasi. Kecepatan pembacaan transaksi di server lokal meningkat drastis hingga 300%. Oke, adapun skema flat table dengan nama tabelnya ini Komar strap transaksi. Komar strap transaksi. Adapun atribut datanya itu ada ID transaksi, nomor antrean, no antrean, dan lain-lain. Kemudian ada tipe data dan atributnya itu ada INT dan lain-lain. Oke, selanjutnya di slide keempat ada analisis kelayakan bisnis. Nah, slide ini menunjukkan keunggulan aplikasi Komar dibanding metode lama. Dengan sistem ini kita menghilangkan biaya komisi marketplace, menyediakan sistem antrean real time, rekomendasi menu berbasis AI yang personal, serta pembukaan otomatis.
Singkatnya, operasional ini lebih efisien dan seluruh margin keuntungan tetap menjadi milik kedai. Selanjutnya kita ke slide kelima, ada fitur cerdas. Oke, di sini ada aturan asosiasi yang dimana mendeteksi kecenderungan minat beli pelanggan dengan menghitung tingkat keyakinan hubungan produk minuman kopi dengan produk pendamping. Adapun rumusnya itu support dalam kurung A berhubungan dengan B sama dengan jumlah transaksi berisi A dan B dibagi total seluruh transaksi. Adapun penerapan praktis pada kios, yang pertama, setiap kali pelanggan mengklik minuman kopi pekat atau kopi hitam, AI secara proaktif menawarkan menu manis pendamping seperti coklat dingin. Kemudian yang kedua, tingkatan menu rekomendasi disesuaikan secara real time berdasarkan preferensi pelanggan, seperti kopi strong, suka manis, dan diet kalori. Kemudian yang terakhir, terbukti sangat efektif meningkatkan volume transaksi lewat strategi impulsi buying perharinya. Selanjutnya kita ke slide ke-6, ada pengujian mutu. Daniel. Selanjutnya ada slide pengujian mutu, atau langsung baca di sini. Selanjutnya di sini slide hasil dari pengujian black box aplikasi. Oke, kita lanjut di slide ke-6, yaitu hasil pengujian black box aplikasi. Nah, di sini ada 4 pengujian. Modul uji pertama ada filter varian vektor dengan aksi skenario, klik kategori panas dan kopi, respon atau output yang diharapkan itu menyaring dan hanya memunculkan menu panas klasik secara instan. Adapun status pengujiannya itu valid. Kemudian yang kedua, modul uji kedua, form validasi hibrida. Aksi skenarionya kosongkan nama pada take away. Respon yang kita butuhkan itu menampilkan custom alert warning, data kosong, dan memblokir checkout. Status pengujiannya itu valid. Yang ketiga, modul uji sinkronisasi antrean. Aksi skenarionya itu barista klik selesaikan. Respon yang kita mau yaitu memangkas stok bahan baku dan menurunkan nomor antrean secara live. Status pengujiannya juga sama, valid. Yang terakhir ada modul uji pencarian kalender. Dengan aksi skenario, pilih tanggal histori di kalender. Nah, respon atau output yang diharapkan itu membaca rekaman porsi terjual dan nominal omset masa lalu secara tepat. Adapun status pengujiannya valid. Selanjutnya di slide ke-7, rekomendasi masa depan. Nah, di sini ada kesimpulan akhir dan saran skalabilitas teknologi. Di kesimpulan ini, yang pertama, pemisahan fungsionalitas modular microservice mengeliminasi kerentanan kelumpuhan server total secara menyeluruh. Yang kedua, sistem sinkronisasi antrean terbukti memangkas waktu tunggu harian pelanggan secara transparan di depan bar.
Yang terakhir ada dashboard analitik berbasis tanggal, mengotomatisasi proses tutup buku keuangan harian secara akurat. Selanjutnya disaran skalabilitas teknologi. Yang pertama, migrasi ke jaringan cloud server, yang dimana memindahkan database lokal ke AWS atau GCP agar pelanggan dapat melakukan pemesanan di perjalanan sebelum tiba. Yang kedua, integrasi API Payment Gateway, menyematkan API Midtrans atau Sendit untuk validasi pembayaran kris dinamis secara otomatis. Yang terakhir, sambungan printer thermal, yang dimana mendukung cetak tiket struk resep minuman secara otomatis di konter barista dapur. Oke, sekarang kita lanjut ke demonstrasi aplikasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan black box pengujiannya untuk menguji apakah 4 modul uji ini benar-benar sudah valid atau tidak. Nah, langsung saja yang pertama. Yang pertama ini ada modul uji filter varian vektor. Nah, adapun aksi skenarionya itu klik kategori panas dan copy. Respon atau output yang diharapkan itu menyaring dan hanya memunculkan menu panas klasik secara instan. Oke, langsung saja di aplikasinya kita uji. Nah, di sini bisa kita lihat di kategori utama itu kita pilih semua dan subkategorinya itu atau variannya itu semua varian. Sini ada kopi hitam dingin, ada kopandan dingin, ada coklat dingin, ada coklat panas, ada suka panas. Nah, terus di pengujiannya itu kita diminta untuk klik kategori panas dan kopi. Oke, di sini kita memilih menu panas dan kopi. Secara instan, menu yang ditunjukkan ke customer hanya kopi hitam panas, kopi susu Indonesia panas, kopandan panas, dan suka panas. Jadi menu-menu lainnya itu sudah terfilter. Berarti pengujiannya berhasil ya atau valid. Jadi kita ketik di sini valid. Oke, sekarang kita lanjut ke modul uji yang kedua, yaitu form validasi hibrida. Nah, adapun aksi skenarionya itu kosongkan nama pada takeaway. Respon atau output yang diharapkan yaitu menampilkan custom alert warning data kosong dan memblokir checkout. Oke, di sini langsung saja kita memesan untuk mengujinya kita memesan kopi hitam panas dan saya mau yang dingin deh. Kopi hitam dingin. Oke, satu varian tapi menu panas dan dingin. Sekarang kita coba pesan, namun namanya itu tidak kita ketik atau tidak diberikan nama. Kita konfirmasi. Nah, di sini ada mohon isi nama pesanan untuk take away. Jadi ada warningnya ya, berarti berhasil atau valid. Selanjutnya di pengujian ketiga yaitu ada sinkronisasi antrean. Adapun aksi skenarionya itu barista klik selesaikan dan sinkron. Respon atau output yang diharapkan itu memangkas stok bahan baku dan menurunkan nomor antrean secara live. Sekarang kita coba. Nah, di sini saya kasih nama dulu ya. Oh ya, maaf. Untuk pengujiannya tadi ini, pengujian ini kita coba ya. Kita coba berikan nama. Kita coba berikan nama Nurul.
Oke, berhasil ya. Kita lanjut ke pengujiannya. Nah, ke pengujian yang ketiga. Nah, pengujian yang ketiga itu kita disuruh untuk selesaikan dan sinkron. Nah, respon atau output yang diharapkan itu memangkas stok bahan baku dan menurunkan nomor antrian secara live. Nah, bisa kita lihat di sini nomor antrian Nurul itu 101. Adapun bahan bakunya masih utuh seperti espresso base 5 kg, fresh milk 15 liter, dan seterusnya. Sekarang kita untuk menambahkan antrian ya, kita pesan lagi. Saya mau pesan menu dingin tapi yang bukan kopi. Kita pesan ini saja. Oke, keranjang. Terus kita beri nama Felin. Oke. Nah, di sini Felin di antrian 102. Nah, oke, kita lihat kembali. Bahan bakunya itu masih utuh ya. Sekarang kita selesaikan dan sinkron untuk pemesanannya Nurul di antrian 101. Nah, jadi antrian Nurul sudah otomatis tidak ada ya karena sudah selesai. Dan kita lanjut untuk pembuatan di Felin yaitu antrian 102. Dan kita lihat untuk bahan bakunya di sini sudah berkurang ya karena pesanan Nurul tadi. Yang dimana tadi espresso base-nya itu ada 5 kg, sekarang jadi 4,97 kg. Begitupun dengan fresh milk. Oh tidak, fresh milk kan tadi tidak di ini ya. Nah, kita coba lagi di Felin. Felin di teksturnya berarti bahan baku yang teti ini ya, essence. Kita coba. Pesanan Anda telah selesai dikerjakan barista. Oke. Nah, sini sudah berkurang ya, teman-teman. Sudah berkurang bahan bakunya. Berarti pengujiannya benar atau berhasil atau valid. Sekarang kita lanjut ke pengujian yang terakhir yaitu pencarian kalender. Nah, aksi skenario-nya itu pilih tanggal historis di kalender. Adapun respon atau output yang diharapkan yaitu membaca rekaman porsi terjual dan nominal omset masa lalu secara cepat. Oke, kita langsung saja ke aplikasinya dan di sini kita mau lihat omset dan porsi terjual di tanggal 1 Juli 2026. Nah, bisa kita lihat di sini nominal omsetnya kemarin itu waktu tanggal 1 itu 351.000 dan porsi terjualnya itu 27 porsi. Oke, kita lihat lagi di bulan lalu di tanggal 30 di sini ada nominal omsetnya itu 143.000. Adapun porsi terjualnya itu 11 porsi. Jadi berhasil ya teman-teman membaca rekaman porsi terjual dan nominal omset masa lalu secara cepat. Berarti di sini statusnya berhasil atau valid. Oke, di sini sudah terbukti semua bahwa keempat modul uji ini benar-benar valid semua. Terima kasih sudah mengklik video ini dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.